Meski dijaga puluhan aparat TNI, ratusan warga yang tinggal di dalam kawasan Taman Nasional Tesonilo Pelalawan Riau tetap merusak sejumlah fasilitas di kawasan TNTN. Warga mencopot pelang nama pintu masuk kawasan TNTN di Dusun Torojaya, Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui. Besi pembatas masuk kawasan juga dicabut dengan cara ditarik truk. Perusakan fasilitas negara ini dipicu protes warga yang menolak direlokasi keluar dari dalam Taman Nasional Tesonilo. Atas kejadian itu, Tim Percepatan Pemulihan Ekosistem Taman Nasional Tesonilo telah melapor ke Polda Riau. Terkait pengembalian fungsi Taman Nasional, ya, salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan relokasi masyarakat dari dalam kawasan Taman Nasional ke daerah di luar kawasan Taman Nasional. Kisruh di Taman Nasional Tesonilo berawal dari rencana relokasi sekitar 7.000 warga dari dalam TNTN. Taman seluas 81.700 hektar ini akan dikembalikan fungsinya sebagai taman nasional, setelah selama ini 90%-nya beralih fungsi menjadi kebun sawit. Akibat lahan hutan yang terus tergusur sawit, ratusan gajah kehilangan habitat, mati satu persatu dan terancam punah. Dari Pelalawan Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Kemacetan panjang terjadi di Jalan Cinere Raya, Kota Depok, Jawa Barat, imbas pembangunan proyek gorong-gorong. Pengendara terjebak macet 1 jam lebih, bahkan anak-anak terhambat ke sekolah karena macet yang parah. Kalau antri nggak bisa jalan, kalau nggak antri nggak jalan. Bocah SD ini hanya bisa terdiam, bingung melihat kemacetan parah di depannya. Ia pasrah tidak bisa sampai ke sekolah karena kemacetan panjang di Jalan Cinere Raya, Depok. Menurut warga, kemacetan di depan Mall Cinere ini sudah terjadi beberapa hari, imbas pembangunan proyek gorong-gorong untuk mengatasi banjir. Bahkan sistem kontraflow yang diterapkan malah memperparah kemacetan hingga 2 km di kedua arah, yaitu dari arah Depok menuju Jakarta maupun arah sebaliknya. Padahal kontraflow ini rencananya diberlakukan hingga 23 Desember mendatang. Dari pagi sama jam pulang kerja, berangkat kerja sama pulang kerja. Dari kapan sih, Bang? Itu dari tanggal 17 Sampai rencananya sampai kapan? di Pelangnya sih cuma tanggal 30. Tapi ada kalau pagi atau pas macet ada petugas nggak sih, Bang? Ada, Ada. tapi cuma beberapa doang. Cuma beberapa. Dari mana, Bang? Ini dari Polsek Cinere. Kemacetan di kawasan ini terjadi setiap waktu pada jam sibuk seperti pagi hari. Kemacetan juga terjadi hingga ke jalan perumahan warga atau ganggang lantaran pengguna jalan berebut untuk mendapat akses jalan alternatif. Untuk mengurangi kemacetan, polisi membuka jalur kontraflow untuk sepeda motor. Puluhan personel gabungan polisi dan Dishub disiagakan di sekitar simpul macet. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga rela antri berdesakan demi mencairkan bantuan langsung tunai atau BLT di kantor pos Kebonjeruk, Jakarta Barat siang ini. Meski kepanasan dan menunggu berjam-jam, ratusan warga rela antri mencairkan BLT senilai Rp900.000 di kantor pos Kebonjeruk, Jakarta Barat. Warga tak putus asa meski harus menunggu giliran panggilan petugas kantor pos. Banyaknya warga yang antri mengular hingga ke jalan raya mengakibatkan kemacetan cukup panjang. Meski bersyukur bisa mendapat BLT sebagai tambahan belanja, warga berharap pemberian BLT dilakukan lebih rapi, yaitu bisa per kelurahan demi menghindari antrian panjang seperti hari ini. Sendirian, nggak ada yang temenin. Siang. Tadi baru datang. Kantor pos hingga 30 November nanti akan terus dipadati oleh warga yang terdaftar sebagai penerima manfaat bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat dari pemerintah. Warga rela antri berjam-jam untuk mendapatkan dana sebesar Rp900.000. Warga desa Mandalwani, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat yang didominasi mama berduyun-duyun memenuhi kantor desa untuk mencairkan bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat sebesar Rp900.000.
Untuk Kecamatan Cipatat tercatat ada 2.026 yang mendapatkan BLT Kestra ini. Untuk menghindari penumpukan warga, petugas mengatur jam untuk pencairan, namun banyaknya penerima yang tidak sabar membuat warga berdesakan di pintu gerbang. Bagi warga penerima manfaat, BLT ini dirasakan cukup membantu terutama yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Warga mengaku akan menggunakan uang tersebut untuk keperluan sehari-hari. Ya, buat kebutuhan sehari-hari. Ini sangat bermanfaat nggak, Bu? Alhamdulillah membantu untuk keperluan pokoknya seperti beli beras, sembako. Di Kota Bandung, warga penerima manfaat sudah mengantri di kantor pos KCU Bandung sejak pagi hari. Dari data PT Pos KCU Bandung, ada 7.233 penerima manfaat yang terbagi ke 9 lokasi. Pembagian BLT Kestra ini berlangsung sejak tanggal 21 hingga 30 November 2025, dengan total penerima manfaat mencapai 50.700 orang. Warga yang mendapat BLT Kestra ini sudah terdaftar di Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional dan wajib membawa KTP asli, KK, dan undangan untuk mengambil BLT. Ya sangat-sangat membantu. Untuk keperluan apa? Ya buat keperluan sehari-hari sama tambah modal gitu kan, ibu jualan. Jualan cilok. Di Mandailing Natal, Sumatera Utara, ratusan warga penerima BLT Kestra di kantor pos Penyambungan harus antri berdesakan di bawah tenda akibat turun hujan saat menanti pencairan dana. Terdapat 30% lebih penerima baru dari jumlah keseluruhan penerima di kantor pos Penyambungan yang mencapai 7.000 lebih. Wajah-wajah baru ini menggantikan penerima lama yang sebelumnya telah dianulir pemerintah dengan alasan meninggal dunia ataupun salah sasaran. Pihak kantor pos menyiapkan 3 loket untuk melayani warga agar lebih cepat dan ditarget rampung dalam 5 hari. BLT Kestra sebesar Rp900.000 dicairkan untuk 3 bulan yang masing-masing per bulannya sejumlah Rp300.000. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu viral di media sosial, petugas Dinas Sosial Kabupaten Bogor memasangkan stiker penerima bansos di sebuah rumah di wilayah Ciomas yang bagus dan terparkir mobil mewah. Dinas Sosial Kabupaten Bogor mengklaim sudah mencabut hak pemilik rumah dan akan memverifikasi lagi data penerima bansos. Inilah video viral saat petugas dari Dinas Sosial Kabupaten Bogor memasang stiker penerima bansos. Video ini menjadi sorotan lantaran rumah tersebut masih layak huni, bahkan terdapat garasi yang terparkir mobil. Hal ini cukup bertentangan dengan anjuran pemerintah bahwa penerima bansos adalah bagi mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Menyikapi viralnya video tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Bogor membenarkan jika pihaknya saat ini sedang melakukan verifikasi data untuk penerima bansos baik BPNT maupun bansos lainnya. Kami menerima pernyataan pengunduran diri yang bersangkutan sebagai penerima bansos. Jadi ke depan yang bersangkutan tidak akan terima lagi. Ini langsung kita proses, kita usulkan ke pihak kementerian untuk tidak menurunkan bansos atas nama yang bersangkutan. Kita harapkan ada kesadaran seperti ini diikuti oleh yang lain. Kita harapkan seperti itu. Ada sekitar 100.000 lebih penerima manfaat bansos di Kabupaten Bogor ini yang hingga saat ini akan terus dilakukan verifikasi data. Bagi mereka yang sudah tercatat kategori mampu, maka hak mendapat bantuan sosial akan dicabut. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan.